Oke, jumpa lagi. Kali ini saya akan menunjukkan alat-alat apa yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang teknisi kulkas. Jadi video ini ditujukan untuk teman-teman pemula yang ingin belajar untuk menservis kulkas, baik itu kulkas satu pintu, showcase ataupun kulkas freezer, dan juga kulkas dua pintu. Pertama yang wajib kita miliki yaitu alat ukur. Bisa menggunakan alat ukur multimeter digital, ada banyak jenisnya, termasuk yang seperti ini atau yang seperti ini yang paling murah. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, atau juga bisa pakai avometer seperti ini, ataupun yang seperti ini. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi ada banyak pilihan, intinya kita harus punya alat ukur untuk mengukur hambatan dan juga voltase. Kemudian untuk mengukur ampere kita harus punya tang ampere, misalnya seperti ini, tang ampere digital. Ada juga tang ampere yang analog seperti ini. Jadi itu dua hal yang wajib teman-teman miliki, alat ukur. Kemudian untuk alat pendukungnya teman-teman harus punya cutter pipa. Cutter pipa ada banyak model, bentuk, juga merek. Kemudian tang press seperti ini bentuknya. Kemudian cutter kapiler, tang kapiler seperti ini. Dan selanjutnya untuk mengelas, teman-teman bisa beli yang model seperti ini yang fleksibel, atau bisa juga seperti ini, atau yang seperti ini. Jadi banyak model, banyak merek juga. Jadi seperti itu. Untuk pengelasan sendiri, jika menggunakan las seperti tadi, yang dibutuhkan adalah kaleng gas. Jadi seperti itu, kaleng gas. Dan saat pengelasan, agar tidak silau di mata, teman-teman bisa beli kacamata yang model seperti ini, yang murah meriah, atau juga beli yang model seperti ini yang model otomatis, jadi bisa terang bisa gelap. Untuk
pakan las yang biasa digunakan ada 3 macam. Jadi saat kita mengelas pipa kondensor yang biasanya dari pipa galvanis, kita bisa menggunakan pakan las kuningan. Dan jika kita mengelas tembaga, kita bisa menggunakan perak. Dan untuk pengelasan aluminium, kita bisa gunakan alu platinum. Jadi seperti itu. Untuk penambalan evaporator, yang evaporator sendiri terbuat dari aluminium, bisa kita las ataupun bisa kita lem. Jadi untuk pakan lasnya sama menggunakan alu platinum. Sementara untuk pengeleman kita bisa menggunakan lakustik, mereknya biasa disebut dengan lem hijau. Berikutnya untuk alat-alat pendukung, kita juga butuh termometer, bisa digital ataupun termometer yang biasa. Taspen ini yang sebetulnya ini wajib dibawa, taspen. Ada tang potong, tang kombinasi, atau tang buaya seperti ini. Ini kadang-kadang juga kita sering butuh untuk memegang sesuatu saat pengelasan. Tang cucut, tang potong kabel, bisa untuk mengupas ini. Juga tang potong kecil seperti ini sering kita butuhkan. Tidak lupa juga obeng, ada obeng kecil, obeng besar, juga obeng panjang dan pendek kita kadang butuh. Untuk alat ukur freon, kita membutuhkan manifold. Ada manifold yang double, juga ada manifold yang single. Untuk yang double kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah saya modifikasi karena untuk ulir kerannya terbuat dari plastik dan mudah pecah patah, jadi saya las. Untuk yang single bisa seperti ini. Untuk low warna biru, dan juga untuk high warna merah, sama seperti yang double tadi, ada yang merah juga ada yang biru, hanya saja ini terpisah. Jadi ini manifold single seperti itu. Untuk selang manifold, teman-teman bisa membeli ecer
atau bisa membeli satu set isi 3 macam warna. Jadi seperti ini untuk satu setnya, ada yang murah juga ada yang mahal. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahan yang wajib kita bawa saat servis kulkas. Jadi di sini tidak semua bahan yang harus kita sediakan, hanya saja dari sekian bahan ada beberapa yang memang wajib dibawa karena itu paling sering dibutuhkan di lapangan saat pengerjaan. Seperti contohnya filter ada yang kecil juga ada yang besar, ada yang isi ada juga yang kosong, ada yang 1x1 seperti ini, 1x1 satu lubang, ada yang 2x1 seperti ini. Di sini 1 lubang, di sini 2 lubang. Kemudian ada pentil ada 2 ukuran seperti ini, ukuran 1/4 dan satunya yang ukuran yang kecil 3/16. Jadi untuk pengisian freon kita membutuhkan pentil ini. Dan saat flushing, jika kita flushing menggunakan freon itu akan menyita biaya. Jadi untuk saya sendiri sering melakukan flushing menggunakan LPG agar murah meriah. Sementara untuk bisa melakukan flushing menggunakan LPG kita membutuhkan regulator yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini untuk tekanan rendah, jalur tekanan rendah, dan di sini jalur tekanan tinggi. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kita pakai. Dan regulator tidak harus seperti ini, bisa menggunakan regulator yang model lain. Selanjutnya relay, thermistor, atau biasa disebut relay. Ada yang menggunakan 1 kaki, ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki, ada yang 4 kaki. Kebetulan di sini 3 kaki. Kemudian overload, ada overload yang model gepeng, ada juga yang model bulat. Ukurannya bisa 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Jadi seperti itu. Ada banyak ukuran sebetulnya. Cuma untuk kulkas 1 pintu biasa menggunakan 1/10 dan 1/8. Kemudian timer, khususnya untuk kulkas 2 pintu ada timer yang model seperti ini, tipenya 1/4, dan satunya modelnya seperti ini, tipenya 1/3. Jadi ada model 1/3 dan 1/4. Ada banyak model sebetulnya untuk timer sesuai dengan mereknya masing-masing, hanya saja kategorinya masih di 1/3 dan 1/4. Bahkan ada yang modelnya seperti ini juga. Ini juga timer, kakinya sama 4, ini juga sama 4, seperti itu. Untuk thermo dan defrost ada banyak sekali macamnya. Di sini hanya ada beberapa.
Jadi ada yang jadi satu seperti ini, ada yang menggunakan termis, ada yang terpisah seperti ini juga terpisah. Sementara soketnya ada yang terpisah seperti ini untuk Toshiba, ada yang terpisah seperti ini, ada yang jadi satu seperti ini, banyak macam sekali. Jadi disesuaikan nanti kebutuhannya apa, mereknya, merek kulkasnya. Jadi seperti itu. Untuk lampu yang sering dibutuhkan untuk ulirnya yang tipe E12 atau E14. Lampu ada yang model dop seperti ini, ada juga yang model LED. Termostat ada banyak model termostat. Jadi ada yang di sini kebetulan STB R130, ada 132. Jadi ada banyak model. Untuk ring minusnya, ukurannya untuk yang ini minus 2,5 sampai minus 24 derajat. Untuk mesin vakum sendiri, teman-teman bisa mempunyai mesin vakum juga lebih bagus, tidak punya juga tidak apa-apa, teman-teman masih bisa bekerja. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai mesin vakum, teman-teman bisa melakukan istilahnya yang biasa disebut vakum body. Meskipun ada yang bilang vakum body itu tidak efektif atau masih tidak sempurna, tapi setidaknya meskipun tanpa mesin vakum bukan berarti kita akan gagal untuk mereparasi kulkas, karena banyak teknisi yang sudah senior, lebih senior dari saya juga, teman-teman juga kadang tidak memiliki, bahkan tidak menggunakan mesin vakum. Jika teman-teman ingin punya mesin vakum tapi tidak mempunyai dana yang cukup, teman-teman bisa memanfaatkan mesin kompresor kulkas untuk dijadikan sebagai mesin vakum. Jadi contohnya seperti ini. Di jalur outputnya, di jalur high pressnya ini saya gunakan untuk mencari kebocoran, untuk memberikan tekanan. Sementara di jalur inletnya, masuknya di low press, ini saya gunakan sebagai mesin vakum. Jadi saat kita ingin memvakum, kita menggunakan jalur low press. Jika ingin menggunakan sebagai untuk mengukur, mencari kebocoran, kita menggunakan yang jalur high press. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula ingin menjadi seorang teknisi kulkas. Mudah-mudahan menjadi referensi video ini. Dan jangan lupa untuk tonton video saya yang lain, ada beberapa playlist yang sudah saya buat, dan ada banyak video yang sudah saya upload, semuanya tentang elektronik, tutorial. Dan saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.